Mas Po, jangan-jangan yang kadrun itu Gerindra. Poyono baru-baru ini membuat kontroversi dan menggemparkan dunia pergerindraan yang saat ini secara fakta membela para kadrun yang bersembunyi di balik HTI, radikalisme dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Kalau mau dilihat, statemen orang bernama Franciscus Saverius Arif Poyono ini memang sangat general dan justru menjadi pedang bermata dua, mempertontonkan kadrun itu peliharaan siapa. Bahkan Andre Rosiade si penjebak PSK itu pun minta Poyono dipecat Gerindra karena tak hadiri sidang kehormatan Gerindra terkait statemen PKI bikinan kadrun. Masalahnya begini, buat apa Poyono hadiri sidang etik? Kalau bicara tentang sidang kehormatan, kita tentu harus mengetahui agendanya. Buat apa Poyono datang kalau yang ternyata menjadi agenda persidangan kehormatan itu karena terkait statemen PKI datang dari kadrun. Bukannya saya ingin membela FX Arif Poyono dalam hal ini, tapi secara nalar manusia, dia tidak mungkin bisa di sidang etik terkait statemen bercabang itu. Namanya saja politisi, mungkin Merpo ingin mencari perhatian dan muka kepada rakyat Indonesia yang masih waras. Justru dengan statementnya, dia bisa membongkar dan memisahkan antara mana yang membela kadrun, mana yang tidak membela kadrun. Dalam posisinya, kita tahu Poyono adalah minoritas di kubu Gerindra. Karena kebanyakan memang orang-orang Gerindra ini suka main isu PKI. Lihat saja Fadlizon, Andre Rosiade dan berbagai kader Gerindra lainnya. Isu-isu yang pokoknya dianggap bisa untuk menjatuhkan Joko Widodo secara cepat, sebobrok apapun nalarnya, dianggap sebagai isu yang sah dan layak. Bahkan di dalam kubunya sendiri, nama Prabowo pun dicatut oleh orang tak bertanggung jawab, membuat naskah pidato atas nama Prabowo Subianto, untuk mengatakan bahwa ada potensi eksistensi dari komunisme yang ada di Indonesia. Sampai-sampai staf yang dulunya lupa bayar STNK, Dhanil Anzar Simanjuntak pun memastikan bahwa Menteri Prabowo tak tahu sama sekali mengenai isi pidato yang dibacakan oleh Rektor Universitas Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Tri Legiono Suko. Bayangkan saja, Tri yang sempat membacakan pidato yang mengatasnamakan Prabowo yang berhalangan hadir, mewakili Prabowo, sambil berkoar-koar mengenai komunisme. Kalau saya jadi Prabowo sih, saya akan menuntut orang ini, bukan karena dia bikin gaduh, akan tetapi dia mencatut nama saya sembarangan. Terlepas dari semuanya itu, hanya Tuhan yang tahu isi hati Prabowo dan Dhanil, karena jangan-jangan, bisa jadi, dan mungkin saja ini hanya upaya untuk membuat gesekan panas terkait isu komunisme, yang digosok dari dalam. Ya semoga saja tidak begitu. Kebenaran menjadi nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Hati mereka siapa yang bisa tebak. Maka bicara tentang isu komunisme, Gerindra rasanya yang paling bertanggung jawab terkait hal ini. Padahal kita tahu bahwa ketua umumnya jadi bagian dari pemerintahan. Kenapa Fadlizon dan Andre masih mau bikin gaduh terkait statemen Arif Poyono? Padahal kalau mau dikata, PKI itu di mana sih? Apakah ada indikasi seperti yang dikoar-koarkan oleh Alfian Tanjung, bahwa 80% kadernya adalah PKI? Tidak kan, PKI macam apa yang disebut-sebut? Malah cetak bendera sendiri, dan juga bakar sendiri, itu dilakukan oleh orang-orang radikal. Bahkan ada admin partai yang main di Twitter, mengatakan bahwa tidak ada salah cetak bendera PKI. Ini adalah partai yang sempat mendukung Prabowo jadi presiden di tahun 2019 bukan? Jadi kalau bicara PKI, kita bisa lebih mengasosiasikan partai yang sudah jadi mayat itu, kepada partai-partai oposisi malahan. Saya berharap, Gerindra bukan menjadi partai oposisi, karena Menhan Jokowi alias pembantu presiden adalah ketum Gerindra. Orang-orang pada tahu bahkan mengenai hal komunis-komunis, bara itu selalu dipelihara oleh oposisi dan pemuka-pemuka agama keblinger. Atau memang ada tujuan, seiring berjalannya waktu, mereka makin terlihat jelek. Belajar mencintai bangsa ini, ternyata butuh perjuangan dan selflessness alias menghilangkan diri. Saya yakin bahwa Poyono tahu siapa dalang pembuat PKI. Namanya ya kadrun. Siapa itu kadrun? Gerindra kah? Saya tidak bisa mengatakan kesimpulan tersebut secara langsung. Tapi yang bisa saya duga, bahwa kadrun-kadrun itu dipelihara oleh elit-elit partai tersebut. Atau, menjadi rekanan dari partai yang diurus Prabowo. Kenapa? Karena mereka seolah-olah berselancar di atas angin gurun itu. Jadi saya berharap, bahwa Poyono tidak hanya berkoar-koar bahwa PKI dibuat kadrun. Sebut saja namanya, begitulah sebut-sebut.